Baik, mari kita persiapkan diri kita untuk memulai praekrisi kita pada minggu pertama bulan Rosario ini. Praekrisi ini akan dipimpin oleh saya, Paulus Soni Tantiono, didampingi Pastor Paroki dari Gembala Baik Pontianak, Pastor Marcelinus Arianto, sekaligus pengkhotbah kita nanti. Dan saya didampingi juga oleh ekonom ordo kami yang banyak merangkap juga di bagian-bagian lain, termasuk di Yayasan Gembala Baik. Sini ada umat Gembala Baik dari paroki dan juga dari unit Gembala Baik SMA. Jadi praktisnya orang-orang Gembala Baik di sini banyak pada pagi ini. Jadi Pastor Kosmas Yang dan tentu juga umat paroki dari sekitar sini, daerah-daerah Toho ini, mungkin juga dari sekitar dari daerah-daerah lain. Selamat datang, mari kita mengucapkan diri kita bersama dengan Bunda Maria berdoa supaya sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan kita pada pagi ini, dan kita bawa semua doa kita, intensi kita bersama Bunda Maria supaya disampaikan kepada Tuhan Yesus. Lagu pembukaan Ratu Rosario. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak dan saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan-bacaan hari ini bercerita tentang hubungan perkawinan, hubungan dalam keluarga antara suami istri dan juga dalam keluarga sebagai keseluruhan, di mana dalam kisah penciptaan dikatakan laki-laki tidak akan hidup bahagia sebelum menemukan penolong yang sepadan, artinya pasangan yang semartabat. Dan karena itulah akhirnya Tuhan menciptakan dari tulang rusuk laki-laki perempuan yang menjadi teman hidupnya. Ada pepatah mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari atas rambutnya supaya tidak menduduki laki-laki atau menginjak laki-laki, bukan juga dari ujung kaki supaya tidak diinjak laki-laki, tetapi dari tulang rusuk di tengah-tengah supaya semartabat dengan laki-laki.
sejajar dengan laki-laki, dekat dengan tangan untuk dilindungi, dan dekat dengan hati untuk dicintai. Dengan demikianlah perempuan dan laki-laki menjadi penolong yang sepadan, saling menghargai, saling mencintai. Karena itu mari sekarang kita sambil mengingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling menolong, untuk saling membantu dan mengasihi. Kita juga lihat bagaimana keluarga kita masing-masing, hubungan antara orang tua kita, hubungan kita sebagai keluarga. Semoga kita sungguh-sungguh juga hidup dalam kebahagiaan, saling menghargai, bekerja sama, saling mengampuni, sehingga kita bisa hidup bahagia bersama. Sadar bahwa kita tidak selalu mampu mewujudkan rencana Tuhan tadi. Mari sekarang kita menyesali dulu kekurangan dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
berdoa. Kita satukan semua intensi kita masing-masing dalam doa pembuka ini. Sekaligus juga kita mendoakan intensi untuk kesehatan keluarga dan kesuksesan untuk karier di kantor, prestasi belajar di sekolah, dan usaha yang menguntungkan. Kita juga berdoa untuk kebahagiaan arwah Joseph Lin Cheng Ching, Maria Tan Nui King, Petrus Lin Eng Hong, Magdalena Li Nai Hiang. Semoga mereka berbahagia bersama Allah di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kami ini bagi-bagi tugas. Pemimpin misa Pastor Paulus Tony, pembaca Injil Pastor Kosmas, dan saya memberi homili. Mudah-mudahan tidak selama tadi malam. Belajar dari Maria, sederhana dan rendah hati. Kurang lebih demikian homili pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu umat GB yang tadi malam mendengarkan saya, ya boleh pejamkan mata. Lumayan, ada 10 menit atau bisa lebih dan sebagainya. Fiat Maria yang kita kenal, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tentu ini sebagai sebuah jawaban atau respon dari pihak Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira untuk Maria, yang sebenarnya kalau kita lihat kabar yang belum ada kabar sukacita, malah bagi Maria pada saat itu kabar yang membuat hatinya gundah gulana, menawarkan hal yang luar biasa besar yang tak mungkin bagi Maria. Tetapi akhirnya itulah yang diungkapkan Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria seorang gadis mana? Kumpang kah? Pasti ada nama Maria di Kumpang, Toho, Bunsing dan sekitarnya ini, atau di tempat-tempat lain. Maria gadis desa yang dipilih Allah menjadi bunda penebus. Maria bersedia menerima karya keselamatan Allah itu. Mengapa Maria dipilih menjadi bunda penebus atau bunda gereja? Mengapa tidak wanita-wanita lain? Tentu Maria memiliki keadaan dirinya, situasi batinnya yang tenang, damai, memiliki kesederhanaan, kerendahan hati. Lalu mungkin kita bertanya, apakah Maria yang sungguh-sungguh berkenan di hati Allah untuk karya keselamatan yang ini, rencana Allah ini? Iya, benar. Tetapi semua kita berkenan di hati Allah, semua saja. Namun sekali lagi Maria memiliki keberkenanannya Allah kepadanya. Nah, sulit untuk mengatakan ini keberkenanannya itu bagaimana. Allah sungguh berkenan kepada Maria. Tetapi semua kita berkenan di hati Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak wanita yang dipakai Allah, tanda bahwa Allah pun berkenan pada mereka. Sebut saja Hawa, ibu semua wanita manusia. Hagar, seorang asing yang diterima Tuhan. Lalu Hana, istri Elkana atau ibu Samuel.
Rahel, anak perempuan Laban yang muda atau istri Yakub. Ribka, istri Ishak, seorang wanita saleh. Dan masih banyak wanita-wanita lain lagi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Baru pun disebutkan Elizabeth, Maria Magdalena, yang kita tahu keadaan hidup Maria Magdalena sebelum bertemu dengan Yesus. Lalu Yohana, Susana, dan lain-lain. Semua wanita ini berkenan di hati Allah. Dan saya kira wanita-wanita yang ada di depan saya ini pun, yang di sana ujung dan sebagainya pun berkenan di hati Allah. Wanita-wanita hebat. Ada sekarang istilah waberkat, wanita berhikmat. Ada juga priskat, pria sejati Katolik. Nah, semua kita tentu berkenan di hati Allah. Maria dan wanita-wanita yang tadi kita sebutkan berkenan di hati Allah. Hanya sekali lagi Maria lebih mampu. Mengapa disebut berkenan? Karena Maria mampu memelihara bagaimana rasa berkenannya Allah kepada Maria. Sementara kita hari ini mengatakan ya, setia, besok mungkin di luar kehendak Allah. Maria memiliki komitmen yang luar biasa dan mampu menghidupi pihaknya tersebut. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau kita mau sinkronkan kata-kata Maria yang demikian ketika terjadi hal-hal yang bagi Maria menimbulkan sebuah pertanyaan ketika berhadapan dengan puteranya. Maria menyimpan semua peristiwa itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah ini, ya kalau dikait-kaitkan artinya bagaimana Maria mampu memelihara fiatnya itu. Kalau kita melihat bagaimana kisah hidup Maria dalam kitab suci bersama Yesus, Yosef, pada saat Maria mulai menerima kabar sukacita tadi, sampai akhirnya penyaliban puteranya Yesus, kita ingat peristiwa-peristiwa rentetan dalam kitab suci ditampilkan demikian. Kesetiaan Maria yang sungguh luar biasa, dan salah satu bagian itu saya mau katakan ketika peristiwa Yesus yang berada di bait Allah. Maria dan Yosef pulang ke Nazaret dan harus kembali lagi ke Yerusalem. Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami?" Tidak ada kata-kata yang nyumpah nyerapah dari pihak Maria kepada puteranya Yesus. Mungkin kita sebagai orang tua sudah 2 hari perjalanan, kelelahan, capek, ngantuk dan sebagainya, tidak nyumpah nyerapah, pasti agak ada kepastiannya itu mungkin menjewer telinganya. Tetapi Maria, lihatlah, mampu melakukan komitmennya kepada Allah. "Nak, mengapa engkau berbuat demikian?" Kata-kata Maria ini tentunya bisa menginspirasi, dapat menginspirasi kepada kita semua untuk menahan amarah. Rasanya mau marah, tapi ya udah, ungkapkan kata-kata yang menyejukkan. Belajar dari kesetiaan dan kesederhanaan serta kerendahan hati Maria, kita disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk mewujudkan rencana penyelamatannya bagi dunia. Maria, wanita-wanita dalam perjanjian lama, perjanjian baru, semua kita dipakai oleh Allah dengan tugas-tugas kita masing-masing. Maka hendaknya kita mampu memelihara atau komitmen dengan apa yang sudah kita jalani sampai saat ini. Yang kedua, setiap orang dipakai Allah hendaknya memiliki hati sebagai seorang hamba. Maria
memiliki hati seorang hamba. Hamba berarti siap melayani. Mengapa dipakai kata ini? Kita ingat antara majikan dengan hamba, ya tentu hamba dapat melaksanakan tugasnya itu bisa saja dia bersungut-sungut pada saat itu. Nah, hamba yang dipakai di sini tentu melampaui dari hamba-hamba yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, sungguh melakukan pekerjaan dengan tulus ikhlas. Tidak ada lagi kata sungut-sungut, ungkapan atau perasaan yang demikian. Bacaan pertama menggambarkan bahwa Maria dapat hidup karena ada yang lain, seorang penolong. Tadi sudah dalam pengantar disampaikan demikian. Seorang suami penolong, penolongnya ialah istri. Begitu sebaliknya, seorang istri penolongnya suami. Lalu kelompok kami ini, siapa penolongnya? Bruder William, siapa penolongnya? Doa, karya, saudara-saudaranya serumah. Dengan kata lain, manusia dapat hidup karena sesamanya. Salah satu tadi dikatakan bagaimana perempuan, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka saudara-saudara terutama yang laki-laki, kalau belum mendapatkan pacar, tidurlah lama-lama. Adam kan tidur, maka diambil pada saat Adam tidur, diambil tulang rusuknya. Yang belum mendapatkan itu karena jarang tidur. Maka pulang dari Gua Maria ini perbanyak tidur supaya nanti dapat tulang rusuk. Diam-diam Tuhan Allah akan mengambil tulang rusuknya. Tidak tahu punya Pastor Kosmas, Pastor Tony mungkin masih lengkap. Maka jangan jadikan sesama itu sebagai musuh atau lawan, tetapi jadikan mereka sebagai saudara yang dapat menolong hidup kita sebagai penolong. Apa upaya yang harus kita lakukan agar mampu menjadikan sesama sebagai saudara yang dapat menolong kita? Saya kira dua kata ini setia dan tulus dalam membangun relasi yang baik dengan sesama. Kalau sebuah persahabatan dibangun atas dasar kesetiaan dan ketulusan, saya yakin persahabatan itu akan berjalan sungguh-sungguh baik adanya. Tetapi persahabatan kalau dibangun atas dasar kepentingannya terselubung di dalamnya, kepentingan tertentu, suatu waktu akan retak. Maka bukan persahabatan yang sejati, hanya pertemanan biasa saja. Dan tentu dalam konteks membangun sebuah relasi di tengah keluarga pun demikian. Setia dan tulus. Bacaan Injil, keluarga dapat tumbuh baik karena dibangun atas dasar kasih yang menuntun keluarga hidup dalam kesatuan yang tak terceraikan. Keluarga mesti hidup bersatu, bukan untuk berpisah, bukan untuk bercerai. Karena dipilih pada masa di mana kita pacaran, di mana setiap anak-anak muda pacaran. Karena itu pesannya kepada anak-anak muda ini, pilihlah pasangan yang benar-benar dicintai, disayangi, bukan karena ada hal-hal yang lain di dalamnya. Kalau dasarnya cinta, kasih, sayang dan sebagainya, saya yakin perjalanan hidup adik-adik ini ketika membangun keluarga pasti akan mengalami seperti keluarga saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berpengalaman dalam keluarga di sini. Mereka setia sampai maut yang memisahkan hidup mereka. Kitab suci menegaskan apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia.
Sabda Tuhan ini sebagai sebuah jawaban Yesus atas sikap orang-orang Farisi yang hanya mencari celah terhadap nilai perkawinan yang begitu luhur dan suci. Yesus menegaskan, karena ketegaran hatimu maka Musa memberikan surat cerai. Pasangan suami istri pun, terutama keluarga-keluarga Katolik, dapat bercerai karena memiliki ketegaran hati masing-masing, merasa diri benar dan cenderung mempersalahkan pasangannya. Kami hari Sabtu yang lalu ya sempat menonton, hari Sabtu atau hari Jumat, menonton televisi yang kisahnya itu menceritakan keluarga muda yang memiliki satu anak. Anaknya aktif, luar biasa. Lalu ayah dan ibu dari anak ini hampir setiap hari bertengkar, sampai-sampai dikenalkanlah untuk kepada anaknya supaya jangan headset dikenakan kepada anaknya supaya jangan mendengar langsung apa yang sedang dipertengkarkan oleh ayah dan ibunya. Dan anak itu pun kadangkala juga pergi ke tempat ama dan akungnya, bercerita bahwa papa mama jahat dan sebagainya. Mulailah akhirnya ya papa mertua, ibu mertua dan sebagainya campur tangan. Keadaan keluarga mereka makin, ya keadaan keluarga itu kisruh jadinya, kan? Nah, saudara-saudari terkasih, hal yang sederhana pun sebenarnya bisa menjadi besar karena bertegar hati dari masing-masing pribadi. Gereja Katolik justru mengajak keluarga Kristiani mesti hidup dalam kasih yang menyatukan selama-lamanya sampai maut memisahkan hidup mereka. Bagaimana mewujudkan cinta kasih di tengah keluarga sampai maut memisahkan? Sekali lagi, dua kata itu sebagaimana yang sudah dihidupi Bunda Maria, yakni jadilah pribadi yang setia dan tulus dalam mengasihi pasangan hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Diteguhkan dan dikuatkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri mengulangi iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Allah kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari seorang Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang berkata perhatian kepada kita, bagi dari orang mati, yang dari surga, bersama orang yang mandiri orang kudus dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, kita telah dipersatukan oleh Kristus dalam iman, pengharapan dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan. Bagi para rasul awam yang mengabdikan diri pada karya penyelamatan, semoga Allah Bapa menjiwai para rasul awam dengan semangat Injil yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para muda-mudi, semoga Allah Bapa membimbing dan meneguhkan iman para muda-mudi, sehingga semakin meresaplah rasa tanggung jawab mereka. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah kerukunannya, semoga Allah Bapa mendampingi keluarga-keluarga yang terancam bahaya, agar suami dan istri dengan sabar dan tekun tetap mengusahakan kembalinya saling kepercayaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga yang ada di sini, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga yang hadir di sini, agar makin hari makin berkembang cinta kasih setia mereka, serta sepanjang hidup belajar saling membahagiakan dalam hal-hal yang kecil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Mari kita berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Bersama Bunda Maria kita datang ke hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan menjamah mereka yang sakit, memberkati usaha pengobatan yang dilakukan. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama satu keluarga kita memohon kesehatan yang baik bagi keluarga, kesuksesan berkarir di kantor, prestasi belajar untuk anak-anak di sekolah, dan semoga usaha mereka dapat berhasil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mendoakan mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan melalui kita, pertama Monsinyur Dominus Bumbun OFMK yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, juga untuk Yosef Lim Chen Chin, Maria Tan Mui Kim, Petrus Lim Eng Pong, Maria Mama Magdalena Li Noi Yang, dan juga kita doakan jiwa-jiwa di api penyepian. Semoga karena iman belas kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan terimalah. Rasakan
Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Atas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup meraja
sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyambut komuni. Yang diperkenankan menyambut komuni kita yang Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Kita yang tidak menyambut silakan tetap duduk dalam keadaan sadar dan berdoa. Nanti para petugas pembagi komuni akan datang ke tempat kita di lantai sebelah sana. Kita menyambut komuni di sana. Terima kasih. Jadi ada beberapa titik nanti untuk menerima komuni. Satu di atap yang sana, kemudian satu lagi di sini, dua di sini, satu di sini, dan satu di atas sana. Nanti silakan bagi menurut jumlah orangnya. Tapi titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5.
Lagu komuni berduka Tuhan. Terima
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silahkan duduk sebentar, ada pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Ada yang masih tidur? Ada yang masih tidur? Yang sudah bangun pada bukan tulang rusuk? Belum. Jadi tidur saja tidak cukup untuk menumbuhkan tulang rusuk. Perlu usaha dan doa. Kalau tidur terus, bagaimana mau dapat tulang rusuk kan? Satu hari saya pernah memberkati satu pasangan yang sudah sangat lanjut usia lah, katakan sudah lebih lah umurnya untuk menikah. Mereka bercerita, si perempuan ini sudah lama ingin mendapat jodoh, dia sudah berusaha tidak dapat. Lalu kemudian dianjurkan oleh seorang pastor, dia novena di Gua Maria. Setiap hari dia datang, pulang dari kantor dia pergi novena. 9 hari tidak ada tanda-tanda dapat jodoh. Pastor itu bilang, teruskan. 1 bulan belum, 2 bulan belum, 3 bulan belum, sampai 1 tahun pun belum. Setelah lewat dari 1 tahun, pada suatu hari dia berpapasan dengan seorang pemuda. Lalu dia tanya, sepertinya saya kenal dengan kamu. Ternyata itu adalah teman SD-nya dulu. Mereka ketemu di kota sama, sudah bekerja di kota yang sama, di Jakarta. Lalu kemudian, kamu mengapa ke sini? Dia bilang, saya novena ke sini. Kamu mengapa juga ke sini? Saya juga novena. Novena apa? Apa wujudnya? Supaya mendapat jodoh. Tahu enggak? Akhirnya mereka berdua yang berjodoh. Makanya tidur saja tidak cukup, perlu doa, terutama di hadapan Bunda Maria. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, anak-anak yang masih perlu, yang belum punya jodoh. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sedang hadir di Gua Maria Santa Bernadette Kumpang Toho ini. Terima kasih kepada Pastor Paulus Tony yang telah memimpin perayaan Ekaristi ini. Pastor Paulus Tony adalah pastor rekan di Paroki Gembala Baik. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Gembala Pendidikan Gembala Baik. Lalu kemudian beliau juga dosen Universitas Widya Dharma Pontianak. Banyak jabatan beliau nih. Kita yang muda-muda yang belum kuliah, kalau mau sering-sering bertemu dengan beliau, kuliahlah di Universitas Widya Dharma Pontianak. Sering ketemu dengan beliau. Terima kasih kepada Pastor Marcel, Pastor Paroki Gembala Baik Pontianak. Ini tadi khotbahnya luar biasa, sangat bergaul biblis, banyak mengutip kitab suci, sudah mengalahkan Pastor Paulus Tony sebagai ahli kitab suci. Pastor Marcel ini, ya, karena dekat dengan Pastor Paulus Tony, dia banyak mengutip kitab suci. Ya, terima kasih kepada Pastor Marcel. Terima kasih kepada umat Paroki Gembala Baik, pada hari Minggu, rektor dan sebagainya. Pada umat Paroki Gembala Baik, angkat tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada keluarga besar SMA Gembala Baik Pontianak. Mana SMA Gembala Baik Pontianak? Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada umat Stasi Kumpang Toho yang telah hadir. Ada ketua umatnya, sana. Pada angkat tangan ketua umatnya. Terima kasih, itu yang stasi yang paling terdekat di sini. Juga stasi-stasi lain yang ada hadir juga dari paroki-paroki lain yang hadir dari Pontianak dan sebagainya. Terima kasih untuk kita semua atas kehadiran kita bersama di Gua Maria ini. Terima kasih kepada Bunda
William dan kawan-kawan yang mempersiapkan peralatan dan Bunda Maria untuk kita berdoa pada hari ini. Mana Bunda William tadi? Ya, terima kasih Bunda William dan teman-teman. Dan terima kasih untuk kita semua. Nanti mungkin dari antara kita ada yang langsung pulang, selamat jalan, hati-hati di jalan. Tuhan memberkati sampai ke tempat tujuan. Mungkin sebagian dari kita akan melanjutkan rekreasi kita. Selamat berrekreasi. Semoga semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan memberkati kita semua. Burung dara, burung gereja, hinggap sebentar di pohon mangga. Bunda Maria, Bunda Gereja, sampai kekal selalu doakan kita. Bunda Maria itu mencintai kita, anak-anaknya mendoakan kita. Maka kita harus rajin juga datang kepada Bunda Maria. Doa salah satunya melalui doa rosario. Tidak cukup hanya saat ini bersama kita doa rosario tadi, tapi setiap hari sekurang-kurangnya kita harus mendoakan rosario satu hari, sekurang-kurangnya sekali doa rosario. Kalau ada waktu boleh lebih. Doa rosario di mana saja, kalau ada kesempatan boleh doakan. Saya kenal ada seseorang yang mendoakan rosario 9 kali sehari dia. Nah, kita mungkin tidak bisa ikut seperti itu. Saya kenal juga ada seorang yang sambil menjaga toko dia doa rosario. Waktu orang datang dia berhenti dulu, nanti dia lanjutkan lagi. Nah itu kita, karena Bunda Maria selalu mendoakan kita, dekat dengan kita pun mau dekat dengan Bunda Maria. Nah, kita terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria karena diberikan cuaca yang baik, bersahabat pada hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan dan Bunda Maria. Karena tadi malam hujan, tadi pagi juga masih rintik-rintik. Saya berdoa minta bantuan Bunda Maria supaya diberikan cuaca yang bersahabat. Tapi selama saya sudah bertahun-tahun di sini bersiarah berdoa, hampir setiap minggu ikut, walaupun paginya hujan deras, tapi saat kita berdoa itu selalu cuaca bagus. Hanya sekali pernah selesai berkat hujan, pernah sekali saya alami di sini. Tapi sudah, puji Tuhan, sudah selesai semua. Itu menunjukkan betapa Bunda Maria sayang dengan kita, mendoakan kita, mencintai kita. Semoga kita pun sayang dan cinta dengan Bunda Maria. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terakhir stasi sarapan yang dekat, tidak jauh dari sini, namanya stasi sarapan. Itu saya lupa kepanjangannya. Sedang membangun gereja, mereka buat kotak sumbangan di bawah sana, ada kotak sumbangan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyumbang untuk pembangunan gereja stasi sarapan, silakan nanti sambil turun diletakkan di bawah sana, itu ada kotak sumbangan. Silakan kita memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja mereka. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita dapat lagi siraman rohani dari Pastor Kusmas tadi, tidak kalah bobotnya dengan khotbah tadi. Nah, saya juga tidak mau keberatan, tidak mau ketinggalan. Masih sabar? Saya ingat satu istilah bahasa Jerman. Untuk pasangan suami istri itu disebut dengan ehe. Di ehe sebenarnya, tapi depannya partikelnya tak usah disebut. Ehe, E-H-E. Nah, itu bisa kita tafsirkan dengan cara kita. E-H-E. Itulah pasangan suami istri. Egois yang satu bertemu dengan egois yang lain dan menjadi rukun karena disatukan oleh H di tengah-tengah. H itu adalah Herr, bahasa Jerman, artinya Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga kita, setia, seperti kata khotbah Pastor Marcel tadi, bahagia, rukun, setia, damai, maka kita yang mempunyai ego kita masing-masing harus tetap menempatkan Tuhan di tengah-tengah kita sebagai penyatu kita. Karena kekuatan cinta Tuhanlah yang mampu mengatasi segala-galanya.
Kalau Tuhan beserta kita, siapa dapat melawan kita? Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga Allah kuasa memberkati saudari-saudara sekalian dan seluruh rencana kita pada hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Baik saudara-saudari, umat GB boleh bergabung di depan sini, kita bisa buat foto bersama-sama. Mari saudara-saudari yang dari Paroki Gembala Baik, kita berkumpul di depan ini, kita foto grup